Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang penggunaan hukum GoPay, OVO, serta ShopeePay dan lainnya yang senada. Ada yang mengatakan itu riba karena banyak potongan harga dibanding menggunakan metode pembayaran cash. Namun ada juga yang menyebutkan itu strategi perusahaan membakar uang. Saya belum tahu ilmunya, jadi saya bingung. Mohon penjelasannya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sekarang ini era di mana semua perusahaan memberikan kenyamanan kepada customernya. Jadi semua berjuang untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan service yang excellent, yang sangat-sangat memuaskan begitu. Nah, ini filosofinya dari situ dulu, bahwa sekarang ini banyak perusahaan apapun itu berusaha untuk memanjakan customernya. Dari mulai pembayaran yang hanya tinggal menggerakkan ujung jari, ya, sampai memberikan diskon, sampai memberikan reward, sampai memberikan hadiah, ya. Nah, jadi itu semua dalam sebuah frame untuk memanjakan pembeli, untuk memanjakan customer. Nah, salah satunya adalah memberikan diskon yang besar kepada orang-orang yang menggunakan pembayaran lewat e-money. Memang masalah e-money ini, pembayaran dengan cara yang tidak kasat mata, yang tidak cash, yang uangnya nggak kelihatan, ini merupakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul. Tidak ada pada zaman Rasul. Maka ini wilayah namanya ijtihad. Kalau ijtihad itu artinya sesuatu yang baru, lalu para pakar memikirkan ini boleh atau tidak. Makanya Anda bertanya ke ustadz manapun, ada dua jawaban. Ada yang mengatakan haram, riba, ya. Ada yang mengatakan, ya, itu sebenarnya keuntungan perusahaan yang dibagi dengan orang yang membeli. Jadi kalau untung saya sebut saja 100, nah, saya nggak ngambil 100 semuanya. Saya bagi deh supaya customer saya loyal. Saya untungnya 100. Saya kasih ke Anda 50. Jadi saya tidak rakus dengan cara mengambil semua keuntungan saya bagi. Nah, ada yang mengatakan itu adalah tetap haram. Begitu, ya. Karena kita nyimpen uang dulu. Jadi seolah-olah uang itu disimpan, lalu kita mendapatkan keuntungan dari penyimpanan uang. Nah, itu namanya riba. Jadi menyimpan uang, lalu oleh perusahaan kan pasti uang itu digunakan, ya. Sebut saja jadi modal sebenarnya. Karena kan kalau saya nyimpen top up misalnya 200.000, masuk ke rekening mana? Masuk ke rekening perusahaan itu. Ya. Nah, seolah-olah perusahaan itu kan dimodali oleh saya. 200.000, dari Anda 300.000. Nah, ini ada pelanggan dia itu ada 5 juta orang. Kebayang nggak berapa duit yang terkumpul? Nah, karena ada penyimpanan uang dan kemudian ada jeda waktu, maka itu namanya riba. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan riba karena Anda nyimpen uang di perusahaan itu, ya. Lalu seolah-olah Anda mendapatkan bunga dari penyimpanan uang Anda melalui top up. Nah, logika itu melahirkan hukum yang namanya riba. Makanya beliau mengatakan haram, gitu loh. Nah, itu pendapat pertama. Makanya sampai sekarang ada yang mengatakan, berpendapat
bahwa pembayaran melalui e-money yang Anda sebut tadi itu hukumnya haram. Tapi pendapat kedua mengatakan tidak ada yang haram dengan itu. Karena ketika saya top up, saya tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, tapi itu untuk kepraktisan saja. Saya tidak perlu mengeluarkan duit-duit receh, ya, ribet, apalagi di zaman sekarang kita dianjurkan untuk sedikit sekali meminimalisir kontak langsung gitu. Akhirnya saya top up. Jadi saya top up itu niatnya bukan mencari bunga, kan innamal a'malu binniyat, tapi untuk kemudahan, kepraktisan. Nah, lalu perusahaan tadi, kebayang sama Anda, saya top up 100, Anda 300 ribu, ini ada 2 juta orang. Berapa duit yang terkumpul? Nah, oleh perusahaan, sebut saja dia bagi hasil dengan kita. Ya, buktinya apa? Dia tidak memberikan janji apa-apa bahwa kita kalau top up sekian dapat untungnya sekian gitu. Nah, si perusahaan tadi yakin dapat keuntungan dari duit yang kita simpen itu, dapat keuntungan. Paling tidak kita memodali dia. Nah, si untung tadi di-share ke kita, maka jadilah diskon gitu loh. Nah, kalau saya secara pribadi melihat, satu, nawaitu kita bukan mencari untung, nawaitu kita ya untuk safety saja, biar simple kan gitu, untuk kemudahan. Jadi niat kita kemudahan. Ternyata perusahaan itu mendapatkan keuntungan, lalu dia berbagi, yaitu statusnya jadi hadiah. Yang namanya hadiah itu kan sesuatu yang diperbolehkan. Saya dipinjami oleh Anda, sebut saja 1 juta. Ya, lalu uang yang 1 juta itu ternyata sama saya digunakan untuk jualan. Anda bilang, Pak Aam, saya titip uang ya 1 juta ya. Dipegangku saya teh sok kepake saya teh. Nah, Anda titip ke saya. Lalu saya gunakan itu untuk modal. Ternyata ada untung. Begitu Anda mau ambil 1 juta, saya kasih 1.100.000. Kata Anda, Pak Aam, ini apa yang 100.000? Ya, itu saya berbagi keuntungan dengan Anda. Jadi sebenarnya uang Anda tuh sama saya dijadikan modal. Karena daripada nganggur, lebar, udahlah. Nah, ini pertanyaannya, boleh nggak Anda terima uang yang 100.000 dari saya? Ya tentu saja tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi, saya termasuk yang berpendapat menggunakan transaksi lewat e-money ya, itu termasuk sesuatu yang sah, halal. Bahwa kita dapat diskon itu dan ini, fasilitas kemudahan itu dan ini, yaitu bentuk terima kasih dari perusahaan sama kita. Karena sebenarnya secara tidak langsung kita sudah memodali mereka. Begitu. Jadi tidak ada unsur ribanya di situ, saya lihat tidak ada unsur riba. Tapi tentu saya menghargai pendapat saudara-saudara kita yang kekeh mengatakan itu riba, karena katanya zaman Nabi juga nggak begitu, zaman Nabi juga cash, ya. Ya kita hargai. Saya bilang ini kan sebuah mekanisme pembayaran modern, ya, yang zaman Rasul tidak ada. Ada yang berpikirnya kekeh kudu cash ya, sampai apapun, bayar listrik, bayar telepon, mama tidak boleh pakai bank ya, kudu datang ke kantor PLN, kudu datang ke PDAM. Ada yang begitu sampai sekarang, karena alasannya yang namanya transaksi itu harus ada ijab qabul. Nah, kudu face to face. Nah, itu yang berpikir tradisional. Ya, namanya orang lah, kita hargai saja kalau ada yang masih berpendapat begitu. Ya, kita menghargai karena ini persoalan yang kita sebut sebagai persoalan kemodernan. Ada yang memang bisa merespon secara positif, ada juga yang kekeh dengan pemikiran masa lalunya. Mangga sekarang mah Anda mau mengambil pendapat yang mana. Kalau Anda lebih cenderung mengatakan itu haram, ya berarti semua Anda lakukan cash.
berarti Anda nggak bisa masuk lewat tol, karena kan sekarang tidak terima uang cash gitu. Ada yang mengharamkan ya uang yang e-money gitu loh, tapi dia sendiri punya kartu tol, gimana sih? Nah, jadi maksud saya ini sebuah tuntutan kemodernan yang mau tidak mau ya kita ambil maslahatnya. Jadi kalau teman-teman kekeh mengatakan bayar lewat produk-produk tadi ya yang sifatnya imani itu haram, ya mangga, berarti Anda jangan gunakan itu. Tapi kalau saya secara pribadi berpendapat tidak ada masalah. Lalu diskon-diskon itu dari mana? Iya, bentuk sharing profit dari perusahaan tadi. Dia berterima kasih sama kita, karena walau bagaimanapun sebenarnya secara tidak langsung kita memodali mereka, begitu. Lalu mereka punya untung, dia berbagi sama kita dalam bentuk diskon-diskon itu, begitu. Jadi sifatnya hadiah, jadi sifatnya berbagi keuntungan. Ya, kalau sifatnya berbagi dan kita sendiri tidak pernah menetapkan, kan tidak ada masalah. Ya nggak? Kalau kita tidak menetapkan, saya minjemin uang kepada Anda, lalu Anda memberikan bagi hasil ke saya sebagai bentuk terima kasih, terus apanya yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah. Itu menurut hemat saya. Jangan lupa ini zaman Rasul belum ada, makanya Anda bertanya kepada narasumber siapapun ya yang ada di muka bumi ini, pasti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ujungnya kembali kepada Anda. Gunakan logika-logika Anda ya. Kemudian pakai pendekatan nurani Anda yang bersih ya. Kemudian Anda berpijak kepada sebuah kehidupan realitas. Itu menurut hemat saya. Wallahu a'lam bishawab.